Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Khairunisa Hidayati dengan NIM 1800650. Saya dari kelompok 2 Administrasi Sistem dan Infrastruktur Jaringan Pendidikan Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video ini saya akan membahas pendeteksian permasalahan VLAN dan sekaligus solusi dan perbaikan VLAN. Pertama, saya akan membahas dulu masalah umum pada switch. Nah, pada switch ini terdeteksi dua masalah. Yang pertama, physical interface atau connectivity issues. Nah, salah satu hal yang perlu diingat bahwa ada beberapa hal masalah yang terjadi pada switch. Salah satunya adalah masalah terkait fisik dan konektivitas. Nah, gejalanya itu seperti apa saja? Yang pertama adalah interface down. Artinya adalah bahwa perangkat secara fisik tidak terhubung. Yang kedua, ada interface up-down, yang berarti secara fisik up tetapi layer 2 down. Yang ketiga adalah interface secara administratif sedang down. Solusi untuk permasalahan physical interface atau connectivity issues ini, yang pertama adalah periksa kabel. Selalu mulai dengan menganggap masalahnya adalah ada pada kabel. Nah, kita bisa memeriksakan dan memverifikasi bahwa apakah kabel masih dapat berfungsi atau tidak. Kita bisa menggunakan show controller untuk melihat apakah ada masalah secara fisik, atau coba port lain pada switch untuk memastikan bahwa masalahnya memang benar pada kabel. Yang kedua, periksa interface. Pastikan bahwa interface beroperasi dan gunakan perintah no shutdown. Hal itu akan menangani kasus administratively down. Permasalahan pada switch yang kedua adalah physical interface speed atau duplex issues. Nah, sebelumnya apa sih duplex issues itu? Apa itu duplex? Nah, duplex ini adalah cara berkomunikasi antar dua belah pihak. Duplex adalah komunikasi data yang dilakukan dengan menggunakan dua arah, di mana antara penerima dan pengirim dapat bertukar informasi dan berkomunikasi. Untuk analoginya seperti pada gambar di sini. Nah, lanjut. Permasalahan yang sering terjadi di dua interface adalah masalah kecepatan dan masalah duplex. Nah, lalu apakah gejalanya? Yang pertama, kita akan melihat pesan syslog yang mengatakan CDV for duplex mismatch, yang artinya hal itu akan memberitahu bahwa ada ketidakcocokan duplex. Gejala yang kedua pada physical interface speed atau duplex issue adalah jika kita memiliki sesuatu yang di hardcode pada satu sisi dan otomatis di sisi lain, atau kita memiliki hardcode di kedua sisi tapi dilakukan secara berbeda, hal itu tidak akan mendapatkan apapun secara otomatis. Maka terjadilah ketidakcocokan sebagai hasilnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah masalah umum terkait VLAN. Nah, pada masalah umum terkait VLAN ini akan dijelaskan masalah khusus VLAN, VLAN down, masalah perutuhan antar VLAN, masalah VLAN trunking protocol atau VTP, dan masalah trunking VLAN. Masalah khusus pada VLAN ini gejalanya adalah melihat interface menutup pada set port untuk mode akses saja. Nah, solusi untuk permasalahan khusus VLAN ini adalah jalankan perintah show running configuration. Periksa output dan verifikasi apakah entry seperti akses mode switch port dan VLAN akses switch port itu terdapat pada port yang terpengaruh. Nah, alasan lain VLAN bisa down adalah karena tidak ada fisik port yang terhubung dengan VLAN. Alasan VLAN bisa down karena ada fisik port yang tidak terhubung dengan VLAN tertentu. Tetapi
Dengan switch layer 3, hal ini tidak menjadi sesuatu masalah yang besar. Namun, hal itu bisa menjadi masalah yang besar dengan switch layer 2. Nah, gejala VLAN bisa down ini adalah VLAN dibuat di switch tetapi dalam keadaan down. Nah, solusinya adalah jalankan perintah slow VLAN. Jika menunjukkan down, maka pastikan setidaknya ada satu port yang diidentifikasi sebagai bagian VLAN yang ditentukan atau interface virtual switch di VLAN tersebut. Nah, yang ketiga dari masalah umum terkait VLAN adalah masalah trunking VLAN. Nah, gejalanya adalah ketika kita telah menghubungkan kabel, tetapi trunk masih belum bisa terpasang di link yang telah dikonfigurasi. Nah, solusi untuk gejala ini adalah jika kita menggunakan trunking ESL, pastikan switch di sisi lain mendukung ESL. Jika tidak, kita perlu mengubahnya. Jika kita menggunakan 82 key trunking, kita mungkin memiliki VLAN asal yang berbeda di kedua sisi. Jika kita menggunakan 82 key trunking, kita mungkin memiliki konfigurasi VLAN native yang berbeda di kedua sisi. Jika demikian, ubah VLAN sebelumnya agar sesuai. Nah, solusi yang ketiga adalah pastikan pengaturan trunking di kedua ujung link sama. Misalnya di TP atau mode enkapsulasi. Permasalahan umum VLAN yang keempat adalah masalah VLAN Trunking Protocol atau VTP. Nah, gejalanya adalah VLAN tidak menyebar dari server ke klien. Nah, gejalanya adalah VLAN tidak menyebar dari server ke klien sebagaimana mestinya. Nah, solusi untuk masalah ini adalah pastikan bahwa link di kedua sisi antara klien dan server dikonfigurasi sebagai trunk dan trunking dikonfigurasi sebagai trunk dan jenis trunkingnya cocok. Yang kedua adalah verifikasikan bahwa domain VTP cocok dan sesuaikan jika perlu. Yang ketiga adalah pastikan switch yang ingin kita fungsikan sebagai master tidak lagi dalam kondisi, tidak lagi dalam mode transparan atau mode klien. Pastikan dalam mode server dan switch lainnya dalam mode klien. Nah, permasalahan umum pada VLAN yang kelima adalah masalah perutean antar VLAN. Nah, gejala permasalahan ini adalah VLAN tidak dapat menjangkau satu sama lain. Misalnya pada gambar di samping ini. VLAN 1 dan VLAN 11 tidak dapat terhubung. Nah, solusi untuk permasalahan ini adalah jika kita menggunakan perute eksternal, pertama-tama pastikan perute itu dapat dijangkau. Pada gambar, jika workstation di VLAN 1 tidak dapat menjangkau antarmuka VLAN 1 di router 1, mungkin ada masalah konektivitas atau masalah kesalahan konfigurasi. Jika kita mengalami masalah lain, kita mungkin harus memecahkan masalah perutean. Tetapi, jika workstation VLAN 1 dapat menjangkau antarmuka VLAN router 1 dan VLAN 11 dapat melakukan hal yang sama dengan antarmuka VLAN router 1, maka mungkin ada sesuatu di dalam router yang perlu kita lihat. Solusi selanjutnya adalah jika kita menggunakan prosesor rute layer 4, pastikan switch virtual interface telah dikonfigurasi dengan ID VLAN dan informasi subnet IP yang benar. Solusi selanjutnya adalah pastikan default gateway ada di switch. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.